silakan. By the way, gue tadi niatnya, kenapa gue tidak di depan? Tadi gue niatnya istirahat gitu ya, karena gue lagi agak tidak fit. Jadi gue di belakang, supaya gue bisa duduk. Tapi ternyata VWE terlalu amazing gak sih? Jadi gue tidak bisa duduk juga, makanya gue lompat-lompat di belakang. Oke, anyway, kita masuk ke series kita, The Hills, part yang kedua by the way. Yang minggu lalu Gary sudah sangat baik membahas tentang apa, ada yang ingat tahun lalu? Tahun lalu, lama banget tuh. Ada yang ingat? Jadi kita review dulu ya dikit ya. Kita review dulu sedikit mungkin tentang minggu lalu. Ada yang ingat gak tahun? Kenapa sih gue ngomong tahun lalu terus? Ada yang ingat gak minggu lalu Gary bahas tentang apa? Betul, The Hills, part 1 ya. Oke. Ada yang ingat tentang apa satu hal partikular yang sangat spesial yang dikatakan di minggu lalu? Ada yang tahu apa? Terang. Yes, tepat sekali. Bahwa kita diciptakan untuk menjadi terang dunia. Keren, berarti semuanya catat ya. Ya, gue berharap juga itu menjadi budaya kita untuk bisa mencatat. Karena seperti yang Venuela sering bicarakan, Venuela adalah associate investor kita. Dia sering menggunakan catatannya untuk menginjili teman-temannya di kampus, by the way. Wow. Jadi di saat dia bingung harus ngomong apa, oh iya, itu bukan catatan gua. Itu yang dilakukan ya. Just a little bit of information. Jadi, minggu lalu Gary sudah mengatakan dengan baik bahwa kita adalah terang dunia. Dan bottom line-nya adalah God created you to shine. Wow, that was a really meaningful words. Bahwa Tuhan menciptakan kita untuk bisa bersinar. Itu kalau kita ambil sisi dari terangnya gitu ya, kayak wow, oke, bahwa kita tuh nggak ada yang diciptakan untuk kayak jadi biasa-biasa aja, bahwa kita semua tuh diciptakan untuk bisa bersinar kayak wow, am I that special? But truthfully it is. Beneran lah, iya, kita sespesial itu di mata Tuhan. Jadi kayak wow, it is really great to have a God that look at me that I am made to be shining. Bahwa kita diciptakan oleh Tuhan kita untuk menjadi terang dunia. Wow. So, karena minggu lalu kita bahas tentang terang, minggu ini gue pengen bahas yang sedikit lebih risky, mungkin enggak juga, tapi lebih odd aja. Jadi gue pengen membahas tentang lawan katanya terang. Ada yang tahu lawan katanya terang apa? Gelap. Jadi gue akan membahas tentang ini namanya darkness. Fancy, right? Darkness. Tapi setelah gue research, jadi di saat gue mempersiapkan bahan hari ini, gue research, gue jadi sedikit lihat-lihat website tentang science, tentang astrologi gitu ya, karena banyak banget yang membahas tentang bintang-bintang, cahaya dan lain-lain. Gue baca-baca, ternyata tahu nggak? Ternyata ini bukan darkness atau kegelapan. Itu bukan lawan kata dari terang. Is it a news for you guys? Apakah ini hal yang baru? Bahwa kegelapan bukan lawan kata dari terang. Waktu gue baca ini kayak, apakah kalau kegelapan bukan lawan kata dari terang, terus apa sih kegelapan itu? Kenapa kita bisa lihat, bukannya kalau nggak terang itu gelap? Kalau kita balik lagi ke SD, lawan katanya manis apa? Ya, ada yang bilang asin, ada yang bilang asam, ada yang bilang pahit. Ya, it's all the same. Ada yang lawan katanya panjang apa? Pendek. Lawan katanya naik apa? Nah, lawan katanya terang, kita pasti refleksnya ngomong gelap. Tapi dari yang gue research, ternyata it's a really shocking thing juga. Bukan that really that shocking, tapi agaknya sedikit berbeda dari yang gue pandang. Bahwa kegelapan itu bukan lawan kata dari terang. In fact, kegelapan itu sendiri penjelasannya pun berbeda dengan apa itu terang. Jadi setelah gue research, gue bisa mendapatkan kesimpulan yang paling simple, yaitu ada di Science ABC. Ya, sangat gampang ABC karena. Jadi ini adalah penjelasan dari gue. Darkness is not an independent physical entity. Darkness is defined as merely the absence of light. Wow. It is mere emptiness. Jadi kegelapan itu tidak bisa terbentuk karena
darkness is defined as merely the absence of light. Yang mana kegelapan itu hanya bisa ada kalau di sana tidak ada apa? Terang. It thinks bahwa gelap itu tidak mungkin bisa exist kecuali kalau di tempat itu, di satu ruangan itu tidak ada yang namanya terang. If this is the fact, kalau ini adalah kenyataannya, berarti seharusnya this world shouldn't be covered in darkness. Kalau ini kenyataannya, seharusnya dunia itu tidak dikelilingi oleh kegelapan. Karena apa? Well, we are all the lights, right? Kita semua terang kan? Bukankah seharusnya kita sebagai terang bukan menghancurkan, karena kita ada terang di satu tempat, bukankah seharusnya di tempat kita berada tidak ada kegelapan? But the facts, seperti yang Gary minggu lalu juga katakan, sadly, this world, dunia ini sangat banyak, kita sangat dikelilingi oleh banyak kegelapan. But it's not, mungkin ada juga yang tapi enggak kok, di rumah gue terang gitu ya, karena ada lampu, di rumah gue juga enggak segelap itu. Tapi mungkin kita bisa recheck again, apa sih sebenarnya yang terjadi gitu ya kalau ada sesuatu yang dikelilingi oleh kegelapan. So what happened in the darkness? Apa yang sebenarnya kita pengen, apa yang sebenarnya yang bisa terjadi kalau kita dikelilingi oleh kegelapan? Apa sih emang yang terjadi? Ya, seperti yang kita tahu, news di sekitar kita. Gary minggu lalu juga udah kasih lihat banyak banget news di sekitar kita yang sepertinya tidak sesuai gitu. Kayaknya harusnya nggak kayak gini. Kayaknya this is not the right thing to do. Kayaknya orang-orang kok bisa sih sampai sebegininya? Kok bisa sih ini bisa terjadi? Bahwa ini tuh nggak mungkin bisa terjadi. Kayaknya nggak mungkin deh Tuhan menciptakan hal-hal yang seperti ini. Kayaknya nggak mungkin deh hal-hal yang seperti ini tuh bisa exist dalam dunia ini. Bahwa ini really chaotic, sangat chaotic. Tapi thankfully we have the book that talks about this thing. Kita punya buku yang membicarakan tentang hal ini. Dan ini bukan hal yang baru. Dunia ini tidak diselimuti dengan kegelapan baru-baru ini aja. It has been happening. Bahkan pada awal semuanya dibentuk, ini sudah terjadi. Believe it or not. Jadi, let's open our book. Kita baca di buku yang pertama, which is Genesis 1 ayat 2. Jadi kita bisa baca bahwa the earth was formless and empty, and darkness covered the deep waters, and the Spirit of God was hovering over the surface of waters. So darkness is not a new thing. Darkness itu bukan hal yang baru. Kegelapan yang ada di sekitar kita, kuasa kegelapan yang ada di sekitar kita, is not a new thing. Tapi gue pengen underscore atau gue pengen highlight satu bagian, satu perikop dari satu bagian dari ayat ini. Yang gue pengen underscore adalah yang pertama. The earth was formless and empty. Oke. Minggu lalu Gary ngebahas tentang bahasa Cina, ya kan? Ada juga tuh bahasa Cina yang namanya gitu kan, namanya dia dari bahasa Cina apa? Nah, hari ini gue juga pengen membahas tentang bahasa yang bukan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kita mencoba bahasa yang lebih asing lagi, yaitu bahasa Ibrani. Nggak mau kalah sama Gary. Nah, bukan itu alasannya. Oke, jadi ini adalah kata-kata dari the earth was formless and empty. Formless dan empty itu bahasa aslinya adalah ini. Ada yang bisa baca? Ya, gue juga nggak bisa baca, by the way. Gue ini hasil research again. Jadi ini bacaannya adalah tohu wa bohu atau tohu va bohu. Ya, I don't know how to spell it. Nanti gue akan cari deh gimana cara nge-spellnya.
Tapi kurang lebih ini adalah tohu vabohu. Kenapa ada dua tipe? Ya ini how they pronounce stuff. Jadi sama aja kayak biasanya tulisan ada yang tahu tulisan diva, D-I-V-A, ada yang bacanya diwa karena ada yang orang yang baca V itu kayak W. You get what I mean? Atau misalnya ada yang tahu bahasa Jepangnya diver. Kalau diver bahasa Jepang ngomongnya daiba, jadi V biasa dibaca B. Yeah, it's just how they pronounce stuff. Jadi ini adalah kata-kata yang digunakan dari the earth was formless and empty. Dunia ini adalah formless, tidak berbentuk dan kosong. Kata-kata tohu wabohu ini sebenarnya artinya sangat banyak banget. Tapi sebenarnya ada satu akar katanya. Dan akar katanya itu adalah chaotic. So the world was chaotic and empty. Before everything else, when it is in the darkness, di saat dunia ini diselimuti oleh kegelapan, the earth was chaotic and empty. Just as we are right now, maybe. Mungkin ada satu sisi dari kehidupan kita yang kita lihat, this is very chaotic. I think this is really chaotic. Mungkin kehidupan perkuliahan gue, gila. Kehidupan perkuliahan gue sangat chaotic. Tugas ini, tim gue gak bisa bekerja, kelompok gue dikasih yang kayak gini, dosen gue kayak gini, atau di pekerjaan kita biasanya juga ini bos gue nggak bisa kerja, cuma bisa nyuruh-nyuruh orang doang, nggak tahu caranya delegasi, apa dan sejenisnya. Atau mungkin di bisnis, ini gue ditipu sama orang ini, gue ditipu sama orang itu, yang gue jual orangnya nawar mulu. It is really chaotic, and it is also empty. It feels empty karena kita merasa, what is the purpose of it? Untuk apa lagi gue lakuin? Sometimes this world where we live, gitu ya, tempat di mana kita hidup, feels like it is all chaotic and we don't feel anything. Kita tidak merasakan apapun dalam ini. Dan it is really explain what darkness feels like. And nggak ada, kayaknya gue nggak bisa menemukan terang. Kayaknya gue nggak tahu apa jalannya, gimana cara gue keluar dari jalan ini. Misalnya, anggap aja misalnya, kenapa kegelapan bilang? Anggap aja misalnya gitu. Kalian baru bangun tidur, gitu ya, dan ruangan kalian tidurnya misalnya gelap, gitu ya. Sebelum kalian nyalain lampu, coba kalian langsung jalan keluar. Akan sangat mudah buat kalian untuk nabrak sesuatu hal, untuk menginjek hal yang tadinya ditaruh, tadinya sangat berantakan. Atau misalnya di sini, misalnya kita matiin semua lampu di sini ya, kita matiin semua lampu di sini, ya. Nggak perlu ada lampu sama sekali, nggak perlu, dan gua harus jalan dari belakang ke depan. Ya gua rasa nggak perlu sampai 1 menit, 2 menit, gua jalan baru aja, pasti gua akan nabrak salah satu dari kalian. Karena we cannot see anything. Everything feels empty, tapi chaotic in the same time. That's what darkness feels like. So, kalau darkness itu sudah menyelimuti dunia ini, then what is the purpose anymore? Thankfully, there is some good news. Untungnya ada kabar baik. Dan ayat ini nggak berhenti sampai the earth was formless and empty. Ayat ini nggak berhenti sampai the world was chaotic and empty. Ayat ini nggak berhenti sampai situ, karena setelah ayat ini Tuhan berkata, let there be light. Let there be you. Let there be Jason. Let there be Ryan. Let there be you. And there was light. And God saw that the light was good. Dan kemudian Dia memisahkan terang dan gelap. Thankfully, it doesn't end in a chaotic way. Untungnya Tuhan tidak menghentikan
dari sisi udah chaotic aja, udah empty aja. But no, God created light. God said, let there be light. Let there be you. And you were supposed, and sifat terutama dari terang, sebuah responsibility dari terang saat dia ada di satu tempat, there is nothing else, bahwa sifat utamanya adalah it separates the darkness. Sifat utamanya cahaya, sifat utamanya terang, it disperse, it reduce, it's menyingkirkan semua kegelapan yang terjadi sekarang. So if we say, kalau kita bilang bahwa God created you to shine, so that means there shouldn't be any darkness around you. Kalau Tuhan mengatakan yang minggu lalu, God created you to shine, Tuhan menciptakan kamu untuk menjadi terang, untuk bersinar, bahwa sekeliling kita, at least our closest region, at least sekeliling kita yang paling dekat aja, seharusnya tidak ada kegelapan. Karena itu adalah sifat naturalnya sebuah cahaya, bahwa darkness simply cannot exist, tidak bisa hidup di dalam cahaya. Jadi di saat misalnya ya, di saat satu tempat kalian, mari kita ambil contoh di perkuliahan kalian. Di saat kalian nggak ngasih contekan ke teman kalian nggak ngasih contekan, kalian dimintain contekan dan kalian nggak ngasih contekan teman kalian, dan dia menjauhi kalian, that means you are doing the right thing. Karena apa? Darkness, contact is a dark thing, dan dia dan lu tidak mengizinkan itu masuk ke hidup lu, dan lu dan dia menjauhin hidup lu. So, because they simply cannot exist around you. Because you got the light. Because you are the light. Dan dia simply tidak bisa exist unless dia adalah terang. Dan kalau lu menghindari, mencegah teman lu yang ada dibully, dan orang-orang yang ngebully, ngejauhin lu, musuhin lu, because they simply are afraid, because the darkness cannot exist within your boundaries. It cannot be exist. Tidak ada yang namanya perperangan antara terang dan gelap, karena gelap simply cannot win. But you need to be the light. Untuk menghindari hal-hal itu untuk terjadi, kita harus menjadi terang sendiri. Because it is our natural personality, it is our natural props. Itu adalah hal yang kita secara natur punya, bahwa kita disinari oleh kasih Tuhan, dan di mana kita ditempatkan, di situ ada kedamaian, di situ ada ketertiban, di situ ada kebaikan, di mana chaos cannot exist. Berbeda dengan cahaya, berbeda dengan terang yang punya lawan katanya bukan kegelapan. Chaos punya lawan kata yang namanya adalah order, di mana itu adalah ketertiban. So, your light should have created order. Cahaya kita harusnya bisa menghancurkan apa itu yang namanya chaos. Dan kalau kita lihat di Lukas, sifat apa lagi yang dimiliki oleh cahaya? Sifat apa lagi yang dimiliki oleh terang? Dan terang itu datangnya dari Tuhan. Because
of God's tender mercy, the morning light from heaven is about to break upon us. 79 kita baca bersama-sama ya. 2, 3. To give light to those who sit in darkness and in the shadow of death, and to guide us to the path of peace. Amin. Bahwa kasih Tuhan yang mana adalah terang, about to break upon us, dan bisa memberikan light, to give light to those who sit in darkness. Do you have someone that is sitting in darkness? Or are you sitting in darkness? Bahwa kita punya teman-teman kita yang sedang berada di dalam kegelapan, yang hidupnya seolah-olah very chaotic, baik dalam keluarganya, bisa dalam perkuliahannya, bisa dalam pekerjaannya, atau mungkin kita sendiri. Kita merasa, aduh, hidup gue udah terlalu chaos. Hidup gue nggak tahu gimana lagi arahnya. Gue nggak tahu, gue sudah duduk di dalam kegelapan terlalu lama. But the good news is, the light and to guide us to the path of peace. Simply just the light. Hanya dengan God's tender mercy, the morning light from heaven, the light from heaven. It can exist through you. Itu bisa hidup melalui kalian. Dan itu hidup di dalam kalian. Sama seperti yang Gary sudah katakan juga kemarin, bahwa cahaya, terang, itu tidak akan ada gunanya kalau ditutupi dengan gantang. Tapi kalau Gary kemarin bilangnya diganti apa kan? Basket keranjang. Karena cahaya posisinya itu untuk menerangi satu ruangan. Bisakah kalian bayangkan di mana di satu tempat gitu ya, di satu tempat kantor kalian atau kampus kalian sebelum kalian datang sangat chaotic, tapi di saat kalian enter the room, boom, everything seems to be in order. Semua kepanikan bisa hilang, simply hanya karena apa? Karena kalian masuk ruangan tersebut. Dan itu karena kalian memancarkan terang Tuhan, bukan karena kalian punya aura 999. No. It's not like that. Tapi karena kalian memancarkan terang Tuhan, di saat kalian enter the room, the situation could be different 180. Pernahkah kalian melihat orang yang seperti itu? Kalau kalian pernah melihat orang seperti itu, trust me, you have the power to do that as well. Karena apa? Dan gimana caranya gitu ya, kita bisa sampai ke tempat seperti itu. Lanjutan dari ayat Gary kemarin, 1 Lukas 11 ayat 35. Lanjutan adalah ini. If you are filled with light, with no dark corners, then your whole life will be radiant. Love that word. As though a floodlight filling you with light. Love the word radiant. Love it. Mari kita bahas tentang radiant. Di saat kita penuh dan tidak ada sisi gelap di setiap sisi kehidupan kita, you will be radiant. Di mana radiant adalah bukan Dota by the way, guys. Dan di mana radiant ini adalah posisi di mana kita, yang tadi gue bilang, when we enter the room is filled with light. Di mana kita berada, di satu tempat itu kita duduk, di satu tempat itu kita berada, tidak ada yang bisa melawan kita. Karena apa? Because the light supposed to win against the darkness. Di mana darkness simply cannot exist. Saat kalian ada di situ, saat kalian sampai, it feels like every question is answered. Kayaknya setiap permasalahan, oke, kita bisa santai.
kalian menyelenggarakan sebuah event gitu ya, dan wah panik semua, tapi di saat kalian sampai ke satu tempat itu, everything feels okay, it'll be fine, everything seems fine. Sebenarnya kita baik-baik aja, sebenarnya tidak ada yang perlu kita khawatirkan sekarang. Isn't that sounds like God's love to you? Bukankah itu terdengar seperti kasih Tuhan? Di saat kita sudah merasakan kasih Tuhan, kayaknya semua kan baik-baik aja. I think it's gonna be fine. Karena kalau kita udah merasakan kasih Tuhan, kita tahu bahwa a bad ending is not an ending. Saat kita sudah merasakan kasih Tuhan, the only ending that can exist is the good ending. Because the light supposed to be good. So if it is not ended with the light, then it is not the end. So, yang mau gue tanamkan adalah what I need you guys to do, yang gue pengen kalian tuh rasakan gitu ya, bahwa I want you guys, gue pengen kalian semua itu untuk pastiin, make sure pada diri kalian sendiri, do I have the light? Pastiin pada diri kita sendiri bahwa is the light exist in me? Karena tanpa the light, we might as well have no God's love. Because God's love is the light. So make sure, do I have the light? Apakah gue sudah merasakan kasih Tuhan di dalam hidup gue? Apakah gue sudah menyerahkan bagian gue yang gelap ini ke tangan Tuhan, sehingga Tuhan bisa menyinari kasih-Nya ke dalam bagian gue yang ini. Duh, gue belum bisa menyerahkan kuliah gue nih ke Tuhan, gue masih harus fokus ke sini. Gue masih harus fokus ke sini. Aduh, dari sini gue mesti ke situ, habis dari sini gue mesti ke sini. Apakah kita sudah menyerahkan itu ke Tuhan? Apakah kita sudah menyerahkan karir kita ke depan ke tangan Tuhan? Biarkan terang Tuhan yang mengisi itu, bukan pemikiran-pemikiran kita yang penuh dengan kekhawatiran, bukan pemikiran-pemikiran kita yang penuh dengan insekuritas kita. Have we put God's light into every part of our lives? Karena di saat kita sudah masuk ke dalam kasih Tuhan yang secara penuh, tidak ada hal lain yang bisa terjadi dalam hidup kita kecuali in radiant, when if you are filled with light, no dark corners. Tidak ada hal lain yang kita bisa lakukan, yang bisa terjadi dalam hidup kita kecuali kita radiant, menjadi terang di dalam satu ruang, so that everyone can see that God live in you. So, last week kita berbicara tentang have we done a good things untuk memuliakan nama Tuhan, but have we said no to the bad things? It is two different things. Itu adalah dua hal yang berbeda. Untuk berbilang iya untuk melakukan hal yang baik dan mengatakan tidak pada hal yang buruk, itu dua hal yang berbeda. Apakah kita sudah bisa mengarang seperti yang melakukan itu tidak baik? Dan percayalah, di saat kalian melakukan itu, they will not like you. Mereka tidak akan suka dengan kalian. Di saat kalian melarang orang lain untuk membuli orang lain, gitu ya, pasti mereka akan nggak suka dengan kalian. Karena apa? Ya, it is a true nature bahwa darkness, bullying, tidak bisa exist because it is not a good thing, and a good thing is the light. It is that simple. Tapi, what can we do? Apa yang terjadi setelah itu? Bahwa kita bisa menunjukkan terang
two things can happen. They can stay in the darkness sampai terang kalian memenuhi satu ruangan dan they cannot exist anymore. Bahwa setiap orang lain juga melihat dan mereka juga menjadi terang. Atau they gave up to the light as well. Dan mereka berubah. Bukankah itu yang kita semua inginkan? Bahwa orang yang berada di kegelapan mengalami perubahan dalam hidupnya. Dan kalau masing-masing dari kita have reached this phase, the radiant phase, gua yakin 100% that this world shall not be covered in the darkness anymore. Di saat kita berada di tempat kita, Tuhan tempatkan kita dimanapun dan kita bisa menjadi terang di situ. Nggak peduli apapun yang terjadi, dimanapun kita berada, kita menjadi terang di situ. Elisa di kantornya, di rumah, misalnya di anak muridnya, dia menjadi terang. Gary di kantornya, dia menjadi terang di sana. Petra di kampusnya, dia menjadi terang di sana. Dan masing-masing dari kita menjadi terang di setiap tempat kita masing-masing. One day, the light shall combine. Terang itu akan bergabung dan itu akan melingkupi seluruh dunia kita, di mana tidak akan ada lagi kegelapan yang bisa hidup di dalam sekitar kita. So, it is a really far ahead thing. Itu hal yang sangat jauh ke depan. Kita bisa mulai dengan hal yang sangat simpel. 3 hal yang kita bisa mulai dengan sangat simpel. Contohnya yang pertama, siapa yang ada di immediate sphere of influence, atau orang-orang yang ada di pengaruh kita, yang ada di sekitar kita, yang sedang berada dalam chaos atau sedang dalam kekacauan. Our immediate sphere of influence siapa? Bisa keluarga kita, bisa teman-teman kita di kampus, bisa teman-teman kita di kantor, bisa teman-teman kita di tempat lain, bisa di komunitas kita, atau yang paling gampang, bisa di small group kita. Siapa yang menurut kita sedang berada di dalam kekacauan hidup, yang sedang merasakan, aduh, sepertinya sangat berat semua. Dan yang kedua, how can you help lighten the burden or relieve the stress of someone in your sphere of influence? Apa yang bisa kita lakukan? Again, gue tidak meminta kalian untuk oke, kalau gitu setiap burden dari orang-orang harus gue tanggung sendiri. Wow, so chill. You're not Jesus, it's okay. You're not there yet, gitu ya. It's okay. Gue gak meminta kalian untuk oke, gue akan tanggung semua burden kalian, gue akan bantu kalian semua. No. Everyone is not your responsibility, but start small. Dan kalau menurut kalian ini masalah udah terlalu berat, ask your small group leader. They call leader for a reason, right? Tanya kepada small group leader kalian. Teman gue dia ngerasa kayak gini, gue pengen bantu dia. Apa yang bisa gue lakuin? Kok teman gue ada yang kayak gini nih, gue pengen gue bisa bantu dia. Apa sih sebenarnya yang bisa gue lakuin? Okay, those two things are in one. Tapi gimana kalau ternyata kita yang masih memiliki chaos dalam hidup kita? Dan the third applications that we can do to ourselves, aplikasi ketiga yang kita bisa lakukan untuk diri kita sendiri adalah, how do you bring order to your own chaos? Gimana caranya gue bisa memberikan ketertiban, kebaikan dalam hal kehidupan gue yang masih chaos? Dan saat ini sudah terjadi, go on, start from one, back at one, dan cek lagi kehidupan kita. Karena balik lagi bahwa minggu lalu
menciptakan kita untuk menjadi terang. Dan terang yang Tuhan kasih buat hidup kita itu bisa memberikan ketertiban, kebaikan di dalam kekacauan yang ada. Not just in you, but in around you. Because this is what God's light meant to do. God's light in you brings order to chaos. So check, what is it that is still in chaos? So check which part of your friends that is still in chaos. Check, find out which one is which. Dan saat kita sudah bisa mendeteksi kekacauan itu, bisakah kita membawa order ke dalam chaos itu? Because it is our natural condition. Itu adalah hal natural yang kita bisa lakukan, yang kita sebagai terang bisa lakukan. Amin. Yes. Semua siap untuk menjadi terang dunia? Semua siap untuk menjadi terang dunia? Oke, mari kita bangkit berdiri. Gue berharap di firman kita hari ini kita bisa tahu bahwa Tuhan tidak hanya menciptakan kita terang, menjadi terang hanya untuk diri kita sendiri. Tapi terang itu memiliki fungsi di mana dia akan menerangi satu ruangan dan menghilangkan setiap kegelapan yang ada di ruangan itu. So let's close our eyes and ask God, Tuhan, kami ingin menjadi terang yang bisa mengisi satu ruangan. Kami ingin menerangi Tuhan sisi-sisi di mana masih ada kegelapan. Dan kami percaya Tuhan, dunia ini masih penuh dengan banyak sekali kegelapan, dan kami sebagai terang-Mu Tuhan ingin menerangi ruangan-ruangan di mana kegelapan-Mu masih bisa terang. Biarlah Tuhan Engkau yang bangun kami, bentuk kami Tuhan, terangi setiap sisi di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan terang-Mu bisa terpancar melalui kehidupan kami, dan dimanapun Engkau menempatkan kami bisa menjadi terang. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu, hamba-Mu selesai, tapi Roh Kudus yang akan terus bekerja di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada, apapun yang kami